pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh Pak. Setelah mengajukan nanti Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain misalnya. Nanti kita tinggal komunikasi dengan BKD-nya Pak. Bahwa Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Menteri telah mengumumkan bahwa lulus P3K ini bisa dikembalikan ke swasta. Itu yang kami teriak dan berharap karena di daerah kami itu kira-kira ini P3K yang nanti akan direalisasikan ini di tahun 2025 seperti apa? Mohon ada petunjuk penjelasan. Ada beberapa yang saya temukan mereka adalah sudah honor menjadi guru di suatu sekolah sudah belasan tahun, ada puluhan tahun. Begitu terima lulus P3K, mereka ditempatkan tempat lain, Bu. Nah, ini menjadi kendala di sekolah asal mereka. Jadi di sekolah asal mereka agak susah mencari pengganti yang mana honor tersebut sudah mungkin belasan tahun mengabdi di tempat asalnya. Jadi mereka berharap, sekolah berharap kalau lulus P3K, tempatkan mereka di tempat asalnya lagi. Ini akan menjadi problema yang menjadi tempat awal dari mereka. Dulu lolos P1 belum dapat formasi, katanya pemerintah mengatakan pasti akan ditempatkan nanti, tinggal nunggu saja. Sampai sekarang jumlahnya masih besar. Di Jawa Tengah untuk SMA SMK aja masih 4.000 lebih. Formasi sekarang tidak mencapai itu. Bagaimana nasib mereka? Ini saya kira mohon bantu betul mereka, kasihan mereka sudah potong kambing mungkin Bu, tetapi akhirnya SK nggak didapat. Dan yang perlu juga mohon penjelasan dengan penyampaian Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Depan P3K juga bisa ditempatkan di sekolah swasta. Bagaimana rancangan Ibu ke depan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenuhan tadi apabila dia akan dipindah sepanjang masih dalam satu wilayahnya boleh Pak. Misalnya di sini kelebihan guru mata pelajaran. Ini matematika, di sana kurang guru pelajaran matematika. Nah ini formasinya usulkan ke Bu Menteri, nanti Bu Menteri akan keluarkan maka dia akan berpindah. Nah itu aturannya yang kita terapkan supaya apa? Nanti antara formasi yang kita keluarkan dengan database dengan BKN secara teknis itu nyambung Pak. Oh ternyata orang ini sudah pindah ke tempat lain. Jadi sangat memungkinkan distribusi itu asal dia tidak berganti jabatan. Kalau sepanjang berganti tempat tapi dalam satu institusi itu masih diperbolehkan, tapi dengan syarat tadi untuk formasinya itu harus disesuaikan supaya memastikan yang bersangkutan. Karena formasi di jabatan itu ada 3 Pak, yang paling penting pertama kualifikasi, kedua jabatan, ketiga unit kerjanya. Jadi dia harus sudah cocok di tempat itu. Sudah bisa diajukan Pak nanti. Jadi begitu tempatannya sudah ada, nyata pemenuhan anjab ABK-nya dia tidak di satu tempat, dia butuhkan di tempat lain, itu sudah boleh diusulkan melalui kebijakan Ibu Menteri. Setelah mengajukan nanti Pak, nanti kita telaah apakah betul nanti kebutuhannya itu di sekolah lain misalnya. Nanti kita tinggal komunikasi dengan BKD-nya Pak. BKD-nya nanti yang akan mengusulkan, karena kita harus pastikan juga orang pindah itu dia ada pekerjaannya, ada beban kerjanya, jangan sampai pindah hanya dekat rumah tapi pekerjaannya nggak ada. Nah itu yang kita butuhkan itu sebetulnya di situ. Ya, gitu Pak. Peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN sudah di meja Presiden, mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa ditandatangani oleh beliau karena sudah dalam proses paraf. Jadi sudah tidak ada masalah sehingga tinggal nanti bagaimana pelaksanaan dari peraturan pemerintahnya. Penempatan tentunya beberapa penempatan guru, tadi ada beberapa persoalan kaitannya dengan masalah penempatan para guru, dan ini kami akan data yang masalah penempatan ini tentunya akan disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan daripada sekolahnya. Jadi yang menentukan penempatan itu bukan BKN atau Menpan, tetapi instansinya yang bersangkutan. Jadi BKD-nya yang bersangkutan. Jadi kami juga tidak bisa melakukan intervensi memindahkan mutasi para guru ini misalnya tidak sesuai rumahnya jauh atau sebagainya, karena ketika itu memang yang diusulkan langsung oleh. Jadi kami juga untuk P3K ini sepenuhnya menerima usulan
formasi yang disampaikan oleh P3K, tidak dikurangi begitu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dikurangi kuotanya khusus untuk penyelesaian non ASN ini, seluruhnya kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pada kesempatan ini juga barangkali Bapak Ibu DPD menjadi jembatan kami kepada para daerah untuk bisa memberikan komunikasi yang baik bahwa kepada pemerintah daerah untuk lebih teliti, lebih komprehensif ketika mengajukan formasi, karena kan memang sepenuhnya formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah. BKD itu atau Dinas Pendidikan harus jeli terhadap kebutuhan itu, Bapak. Jadi kami Kemenpan RB tentunya tidak bisa mengintervensi, karena itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Nah, ini kadang-kadang mereka barangkali kejelian inilah yang penting untuk kita lakukan, karena kami terus-menerus juga menyampaikan untuk supaya tidak ada masalah begitu ya. Kadang-kadang kan memang satu guru diperebutkan oleh lebih dari 2 dan 3 di tempat itu. Daripada mungkin dia itu bersaing dengan guru yang ada di situ, dia mendaftarkannya di tempat yang lain misalnya. Begitu keterima dia, ya sudah saya kalau gitu boleh dong, boleh tidak saya balik lagi ke situ. Padahal ini sudah diisi, Pak. Jadi mungkin karena dia itu sudah penuh dan tidak mau bersaing, dia mencari yang lebih jauh. Nah, setelah diterima di situ, mereka mau balik lagi ke sini. Nah, ini kan tentu saja akan tetap penuh di situ, Pak. Nah, jadi saya kira perlu ada pemahaman ini dari setiap dinas pendidikan dan BKD-nya terhadap hal ini. Yang berikutnya terkait dengan masalah guru-guru swasta yang tadi disampaikan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya Kemenpan RB tentunya formasi ini memang ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri, karena kita sebaran guru-guru itu ternyata banyak, ada beberapa daerah yang guru-gurunya masih banyak kosong. Jadi memang diprioritaskan kepada guru-guru. Nah, kemarin Menteri Dikdasmen memberikan kesempatan bahwa guru-guru itu akan bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi itu tentu saja kita berharap itu adalah optimalisasi dari P3K yang atau guru-guru yang sudah diterima di dalam formasi itu dan disesuaikan dengan Dapodik. Nah, kami tentunya dari Kemenpan RB hanya bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang dibiayai sekolah-sekolah negeri begitu ya. Jadi memang tapi guru-guru itu nanti Menteri Dikdasmen juga akan berdiskusi dengan atau artinya akan melakukan kebijakan hal tersebut. Dan Menteri Dikdasmen pun saya sampaikan untuk melakukan optimalisasi yang sudah yang sudah diangkat dari sana untuk bisa dia untuk bertugas juga di swasta gitu. Tapi kami tidak bisa memberikan formasi karena itu melanggar aturan, Bapak, kalau kami memberikan formasi untuk sekolah swasta gitu. Nah, jadi kalau misalnya demikian bisa saja nanti Menteri Agama melakukan seperti halnya dilakukan oleh Mendikdasmen, misalnya menugaskan tenaga guru yang sudah menjadi P3K ini untuk di sekolah mengajar di swasta. Bisa saja mengambil kebijakan yang sama karena ada 2 kementerian yang melaksanakan fungsi untuk pendidikan itu, ada di Agama dan Dikdasmen dan Dikti begitu, Bapak gitu. Tapi kalau kami mengatakan bahwa formasi ini untuk swasta tentunya kami tidak dapat melakukan karena melanggar undang-undang. Jadi mungkin barangkali bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Agama apakah akan mengambil kebijakan yang sama dengan Mendikdasmen. Nah, kami sudah membangun suatu sistem namanya integrated mutasi, jadi mutasi yang terintegrasi. Kita menginginkan semua mutasi yang dilakukan oleh instansi baik pusat maupun daerah itu harus menggunakan sistem kita. Dan sistem itu bisa mencegah terjadinya pelanggaran sistem merit. Misalnya dia belum memenuhi syarat pangkat, tiba-tiba karena dulu pernah berjasa untuk pemenangan suatu kepala daerah, tiba-tiba diangkat menduduki jabatan. Itu akan tertolak oleh sistem. Jadi ini harapannya untuk menyadarkan kepada para kepala daerah agar tetap mentaati sistem merit yang sudah kita sepakati bersama di dalam undang-undang dan kita bangun. Nah, moga-moga sistem ini bisa mengontrol mereka-mereka yang nanti menjadi korban. Bisa jadi yang sekarang menduduki jabatan tiba-tiba tidak diberi kesempatan menduduki lagi atau dicopot lagi karena mereka dulunya tidak ikut mensukseskan para kepala daerah ini waktu pilkada.
Jadi ini yang kita lakukan, dan tidak hanya untuk pemindahan promosi dan sebagainya. Kita mencoba semua layanan kepegawaian itu sudah memanfaatkan teknologi informasi. Ini saran dari Bapak Presiden supaya mengurangi adanya ketidaknetralan khususnya gubernur, bupati, wali kota dalam melakukan pemindahan. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kasus, tadi misalnya kasus yang PNS yang sudah sejak tahun 2003 tidak masuk, tentu kami akan pelajari terlebih dahulu. Karena kita punya suatu direktorat itu tentang penetapan status. Jadi kita akan tetapkan dulu statusnya yang bersangkutan, terus setelah melakukan fact finding, kemudian kita juga punya peraturan pemerintah nomor 90 tentang disiplin. Sebetulnya kalau kita lihat yang bersangkutan sepertinya paham betul sejak 2003 tidak pernah masuk, tentu ya karena dia tidak berkinerja, hak pensiunnya tentunya tidak bisa diberikan. Tapi masalahnya yang bersangkutan selama ini belum pernah diberhentikan dan gajinya selama ini sudah selalu dibayarkan. Jadi termasuk kasus tadi yang di Kalimantan Barat oleh Bu Maria, kami mohon nanti datanya secara lengkap Ibu. Ya, nanti kami akan coba lakukan penelusuran terlebih dahulu.